Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Fatihah kebutuhan Rasul wa mawala hadrati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi ahli badi. Semazina wa hajin Allah min sa'a semazina Allah fakir muqaddam Muhammad ibn Ali wa syuhud bi salim wa syekhina al-habib Muhsin bin Ali Hindan. Wa rabi'ana bi hadra bil masjid al-Hindan summa ala walidina wa walidika wa watina wa muslimin ajma'in. Anna Allah ta'ala zamma fi al-ikhtilana bil husna wa radilana fil khair wa lutfina fi wa ila hadrati nabi. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita, dijadikan kita hamba-hamba yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengenal kepada kekasihnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini adalah merupakan nikmat yang luar biasa, yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat tentang keimanan dan juga keislaman ini adalah yang akan menentukan kita nanti akan mendapatkan kenikmatan selama-lamanya, yaitu adalah di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu dikarenakan Islam dan juga karena keimanan. Lebih-lebih kita oleh Allah Subhanahu wa taala juga dikenalkan di dalam hakikat dalam Islam, dikenalkan di dalam syariat-syariat Islam, dikenalkan tentang sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sebuah nikmat. Semakin besar keimanan kita, maka semakin besar nanti mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin lemah di dalam keimanan, maka juga semakin sengsara di dalam kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita syukuri dengan ucapan alhamdulillah atas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sekarang lebih-lebih juga kita memasuki kepada bulan Ramadan. Bulan yang mana adalah bulan yang sangat agung. Adalah bulan yang disebut dengan adalah syahru. Disebut dengan adalah paling agungnya bulan, yaitu adalah bulan Ramadan. Begitu juga di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan puasa. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wahai orang-orang yang beriman, aku wajibkan kepada kalian, aku tetapkan kepada kalian, yaitulah puasa, yang mana puasa ini adalah kama kutiba alal ladzina min qablikum, yang mana puasa ini sudah aku tetapkan, kata Allah Subhanahu wa taala, sebelum kalian. Berarti Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan, mewajibkan kepada hamba-hambanya, bukan cuman dari umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam saja, akan tetapi dari umat-umat terdahulu itu juga diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Sehingga kita sering mendengar bahwa ada yang disebut dengan adalah puasa Daud. Itu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh umat-umatnya Nabi Daud, sehingga disebut dengan adalah puasa Daud. Begitu juga puasa-puasa yang lain yang dilakukan oleh Bani Israel. Itu semua adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan puasa kepada umat-umat terdahulu. Apa tujuannya di dalam puasa di sini? Maka Allah Subhanahu wa taala meneruskan, yaitu adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Takwa ini adalah inti di dalam semua kehidupan. Apabila ingin mendapatkan kenikmatan dunia, maka bertakwa. Ingin mendapatkan kenikmatan akhirat, maka bertakwa. Ingin dekat kepada Allah, maka dengan cara juga bertakwa. Sedangkan pelaksanaan puasa yang kita lakukan ini juga bentuk di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma sekedar di dalam ketakwaan. Maka dalam puasa
Di sini juga yang disebut dengan dengan ayat tadi, bahwa disyariatkan adalah bagi semua makhluk, bagi semua manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala, maka juga diwajibkan. Yang mana tujuan hanya bertakwa, yaitu la'allakum yattaqun, la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma sekedar di dalam ketakwaan, akan tetapi juga masuk di dalam disebut dengan wigayatul jismi minal amrad. Orang yang berpuasa ini juga bisa menjaga badan dari sakit, maka terhindar dari sakit. Itu puasa. Makanya puasa itu adalah menyehatkan. Betapa banyak anjuran kadang para dokter supaya kita melaksanakan puasa karena untuk menyehatkan. Kita sering anjuran dari ahli medis bahwa puasa itu adalah menyehatkan. Ini adalah penemuan, bukan cuman penemuan dari para medis yang sekarang, akan tetapi Nabi kita yang sudah jaraknya dari kita adalah 1400 tahun yang lalu sudah mengatakan bahwa puasa itu adalah menyehatkan. Itu adalah milik kita. Ini adalah penemuan, adalah dari kita. Akan tetapi kadang yang mengamalkan bukan dari kalangan kita. Kan aneh. Kita yang punya malah dimiliki oleh orang lain, sehingga akhirnya sudah distempel bahwa ini adalah penemuan dari medis. Ajib ini. Kita mulai kapan? Kita kemana mulai dulu? Kok tidak mengenal kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Sedangkan semua dalam agama di sini adalah syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kemaslahatan semuanya. Bagaimana kita tidak yakin kepada zat yang menciptakan kita, kemudian yang memberikan undang-undang kepada kita? Masa kita masih ragu tentang undang-undang itu? Kan aneh. Maka undang-undang yang paling bagus, undang-undang itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau undang-undang yang baru datang itu adalah cuman baru menemu, itu adalah belum tahu dalam kondisi, baru ada kejadian, baru ditetapkan tentang undang-undang. Sedangkan undang-undang yang ditetapkan dalam Islam jauh sebelum kita diciptakan, Allah sudah menciptakan tentang undang-undang ini, sehingga undang-undang itu sudah sesuai dengan kemaslahatan semuanya terhadap kita. Sehingga agama itu adalah, keberadaan agama itu bisa menguntungkan beberapa hal. Menguntungkan kepada jismiyah berupa jisim. Setiap sesuatu yang membahayakan kepada jisim, maka pasti dalam agama itu dilarang. Contohnya seperti apa? Seperti halnya di situ adalah seperti halnya dalam khamar. Kenapa khamar diharamkan? Dikarenakan di situ terdapat kemaslahatan, membahayakan kepada badan, sehingga kemudian oleh agama dilarang, diharamkan di dalam urusan khamar. Dan banyak hal, begitu juga di dalam sosial. Di dalam sosial, maka di situ juga diatur dalam agama. Jauh sebelum kita diciptakan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya apa? Seperti dalam pernikahan. Itu adalah kemaslahatan. Bagaimana kalau misalnya tidak terjadi dalam pernikahan? Bagaimana kalau kejadiannya seperti halnya hewan? Yang mana di situ tidak tahu satu dengan yang lain, ini anaknya siapa, dari siapa? Bagaimana akibatnya? Dan bagaimana misalnya kalau misalnya tidak diperlakukan di dalam pernikahan, dan bagaimana kacaunya seseorang merebut dalam urusan harta dunia peninggalan dari seorang ayahnya, dan bagaimana maka kacaunya dunia di sini adalah apabila tidak disyariatkan di dalam agama. Jadi semua agama yang ada semuanya adalah untuk kemaslahatan manusia. Jadi semua bukan berarti menguntungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi apabila kita berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala, bukan menguntungkan kepada Allah, akan tetapi menguntungkan kepada diri kita sendiri. Menguntungkan kepada diri kita sendiri, sehingga disyariatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menghormati kepada yang lebih tua dan menyayangi kepada yang lebih muda. Itu bentuk apa? Adalah dalam kemaslahatan. Apabila tidak ada seperti itu, maka kacaulah dunia di sini. Maka seperti halnya pada peradaban hayawan, yaitu mana yang kuat, maka itu adalah yang kuasa. Dan bagaimana kalau peradaban seperti ini? Padahal sebelum-sebelumnya sudah dibuktikan, sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diutus,
dan bagaimana kacaunya manusia yang di situ adalah seperti halnya yang dikuasai oleh raja Romawi dan juga dikuasai oleh Persia, yang mana kedua di sini tidak pernah damai, selalu berperang, ingin merebut di dalam kekuasaan. Mana mereka yang kuat, maka itu adalah yang berkuasa. Ini peradaban apa namanya? Ini disebut dengan peradaban hayawaniyah. Ini disebut dengan peradaban hewan namanya. Akan tetapi setelah datangnya Islam, kemudian Allah sudah menentukan dalam perundangan-undangan sehingga semuanya akan menjadi kemaslahatan terhadap kemanusiaan. Maka rugilah kemudian kita beragama Islam, akan tetapi tidak kenal tentang undang-undang apa yang menguntungkan terhadap kita dalam Islam. Maka sangat rugi. Maka kita sangat beruntung juga karena masih mau di dalam mendengarkan tentang isi-isi di dalam isi syariat, dan mau mendengarkan tentang isi-isi di dalam Al-Quran, mau mendengarkan tentang isi-isi hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana ini semua bukan cuma menguntungkan kita nanti di dunia, akan tetapi juga menguntungkan kita di akhirat. Ini adalah di dalam puasa bisa menjaga di situ adalah menjaga di dalam jisim. Kemudian adalah menjaga wawigayatul jawarih minasyahwat, dan akan menjaga di dalam bangkitnya, yaitu bangkitnya di dalam syahwat. Maka itulah dengan puasa. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berpesan kepada para pemuda, apabila engkau waktunya untuk menikah kemudian engkau tidak mampu dalam menikah, maka puasalah. Maka dengan cara puasa. Maka itu adalah cara-cara yang baik. Apabila tidak, maka kita akan terjerumus di dalam kehinaan. Kita akan terjumus di dalam perzinahan. Naudzubillah. Kita akan terjumus perkara-perkara yang keji. Dan bagaimana keadaan yang seperti itu? Maka betapa kacaunya kita, akan tetapi dengan keberadaannya kita, dengan adanya umat Islam, dengan adanya syariat-syariat yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jadilah damai. Yang disebut dengan adalah al-Islam adalah agama yang disebut dengan rahmah, itu adalah agama Islam. Karena semuanya sudah diatur di dalam Islam. Itu juga fungsinya di dalam untuk berpuasa. Kemudian juga adalah wawigayatul qulub minal wasawis. Dan juga fungsinya berpuasa ini juga adalah dalam puasa ini juga adalah untuk menjaga dalam kewaswasan. Menghilangkan waswas, keraguan. Kadang di situ adalah kita ragu, waswas dalam semua hal. Akan tetapi di saat kita berpuasa, maka dihilangkan di dalam kewaswasan, justru ditambahkan oleh Allah di dalam keyakinan. Kalau sudah mantap dalam keyakinan, apa yang sudah bisa menghalangi dalam keyakinan? Tidak ada. Apalagi sudah yakin di dalam agama kita, yakin mengikuti kepada sunnah, yakin mengikuti kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada bisa satupun orang yang mengganggu di dalam keyakinan kita. Hatta iblis, hatta syaitan. Mereka tidak akan pernah mampu menggoda setiap orang yang mempunyai keyakinan kuat terhadap Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu fungsinya di dalam berpuasa. Begitu juga di dalam puasa di sini adalah menguntungkan, bukan cuma menguntungkan bukan cuma sekedar menguntungkan di dalam urusan secara jasmani, akan tetapi juga secara rohani akan menguntungkan kepada kita. Pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa apabila kita mengerjakan di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala itu sampai kepada 70 kali lipat. 70 kali lipat. Ini hanya khususnya di dalam bulan Ramadan. Di luar Ramadan maka sudah tidak akan mendapatkan keutamaan. Bahkan Allah bukan cuma sekedar itu, tapi Allah menambahkan, memberikan bonus untuk mencari. Bonus ini adalah yang disebut dengan adalah Lailatul Qadar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan 1000 bulan. Ini adalah bentuk bonusnya.
Allah sudah di hari-hari biasa melipat gandakan di dalam urusan pahala, kemudian Allah memberikan satu malam bonus terhadap kita. Barang siapa yang menemukan bonus itu, maka lebih baik kita beribadah daripada 1000 bulan. Kalau kita kalkulasi 1000 bulan, maka kurang lebih di situ adalah 3 tahun. Bayangkan 3 tahun. Jadi umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tidak heran di saat mereka mengerjakan satu pekerjaan yang mempunyai umur yang sangat pendek dari umat-umat yang terdahulu, akan tetapi amal mereka bisa melebihi kepada amal umat-umat terdahulu. Itu kenapa? Karena Allah menghususiahkan kepada umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umatnya Rasul sekarang, kita sebagai umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka berbahagialah, kita berbanggalah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah sudah menentukan kita sebagai umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seperti itulah. Maka dari itu kita para ikhwan, yaitu adalah kita harus meningkatkan ketika bermasuk di dalam bulan Ramadan, untuk meningkatkan kita di dalam ketakwaan, meningkatkan kita amal kebaikan. Maka perbanyaklah di situ adalah dalam setiap kebaikan. Terserah apa yang bisa kita berbuat dalam kebaikan. Akan tetapi paling tidak kita bukan termasuk orang yang mengajak di dalam kejelekan, bukan termasuk orang yang mengerjakan dalam kejelekan. Apabila kita tidak bisa mengerjakan dalam kebaikan, maka paling tidak kita adalah diam, tidak termasuk golongan orang yang mengerjakan kejelekan. Maka itu adalah lebih afdal apabila kita tidak bisa berbuat baik. Sebenarnya kalau kita pikir bagi umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah paling lebih mudah di dalam cari pahala daripada cari dosa. Cari dosa itu adalah sulit. Tapi kalau cari pahala sangat mudah. Dan itu pun gratis, tidak usah modal. Kalau bermaksiat masih modal nanti. Sekarang maksiat yang paling lumrah seperti halnya misalnya pacaran. Paling lumrah bagi pemuda-pemuda pacaran. Modal tidak pacaran? Bermodal. Paling tidak modal bensin untuk jemput pacarnya. Bermodal. Kita bermaksiat harus butuh modal. Tapi kalau pahala